Oke, ya mari kita siapin hati kita. Kita akan mengambil komuni bersama-sama pagi ini. Saya Hui Chai, saya akan membawa kita komuni pagi ini. Pagi ini saya ingin berbagi perjalanan saya dengan Tuhan dari akhir Desember tahun kemarin 2019 sampai sekarang. Ini akan sangat panjang karena saya akan mencerita apa yang Tuhan lakukan dengan saya dalam hidup saya. Saya menjadi murid di tahun 2000, jadi sekarang udah 20 tahun. Saya menjadi murid di Jakarta, dan saya sangat bersyukur dengan 20 tahun kehidupan saya sebagai murid, karena saya ingat bagaimana Tuhan setia dengan firman-Nya dalam hidup saya. Sebelum saya lebih lanjut, saya mau bacakan satu ayat di Matius 7 ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11, firman Tuhan mengatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya ingin sekali membagikan jurnal perjalanan saya selama 1 tahun ini, dan saya tahu ini sangat panjang, tapi saya minta kalian bersabar karena saya mau menceritakan bagaimana Tuhan membantu saya, mendukung saya dalam perjalanan saya dari Desember tahun lalu sampai sekarang. Sejak jadi murid, saya begitu banyak pergumulan yang saya lewati. Tapi satu hal yang saya sangat bersyukur adalah bagaimana pergumulan itu menguatkan saya dalam saya mengikut Tuhan, karena Dia selalu mendengar dan menjawab semua doa yang saya sampaikan di hadapannya. Salah satu pergumulan yang saya sangat ingat adalah tahun 2002. Waktu itu saya baru jadi murid hampir 1,5 tahun. Saya kehilangan pekerjaan karena saya resign sendiri. Waktu itu saya belajar satu hal, bahwa Tuhan ingin saya humble di hadapan Dia. Karena selama 2 tahun saya jadi murid, saya pindah kerja hampir 8 sampai 9 kali yang saya ingat. Dan itu membuat saya tidak bersyukur dengan pekerjaan yang saya punyai. Ketika Tuhan mengabulkan doa saya sangat bersyukur dengan pekerjaan baru. Jadi saya sangat komit dengan pekerjaan ini dan tak pernah berpikir lagi untuk pindah. Jadi saya di pekerjaan terakhir saya bekerja hampir 15 tahun tanpa berpikir untuk pindah-pindah lagi. Setelah saya menikah di September 2005, saya pindah ke Bogor karena istri saya Helen tinggal dan kerja di Bogor. Jadi saya selama 15 tahun harus PP Jakarta Bogor tiap hari. Di awal saya selalu naik kereta saat kantor saya di Roxy, dan setelah kantor saya pindah ke Tendean, saya lebih banyak naik bus. Jadi saya berpikir tiap rata-rata saya menghabiskan 5 sampai 6 jam minimal, bahkan biasa kadang-kadang bisa sampai lebih dari itu kalau kena macet. Jadi saya berhitung sepertiga hidup saya selama 15 tahun itu saya habiskan di jalan. Jadi kalau itu sekitar 5 tahun saya habiskan di jalan untuk PP Bogor Jakarta. Rutinitas ini sangat membuat saya sangat stres ya. Tiap pagi membuat saya sangat stres untuk berangkat kerja. Apalagi sejak tahun 2018 saya di-assign ke satu proyek yang cukup rumit di Telkomsel, dan saya merasa itu menambah stres saya jauh lebih parah lagi. Di tiap pagi saya berangkat ke kantor, pulang sampai di rumah biasa 8:30. Pekerjaan di Telkomsel itu ada ketentuan, mereka mulai di pekerjaan lapangan hanya bisa di start mulai jam 11 dan harus selesai jam 4 pagi. Jadi bisa kadang-kadang saya hanya tidur 2-3 jam satu hari dan pagi-pagi saya harus berangkat lagi. Dan itu membuat saya sangat stres dalam
2 tahun terakhir ini, terutama tahun 2019. Selama berapa tahun terakhir saya sangat banyak berdoa. Hampir mungkin 10 tahun terakhir saya banyak berdoa supaya saya bisa bekerja di Bogor atau bekerja sendiri. Tapi di satu sisi sangat bergumul kalau kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan banyak pengeluaran tiap bulan ya. Hampir selama ini kita hampir nggak punya, saya pribadi nggak punya tabungan karena kita mempersiapkan rumah, sekolah anak, keperluan sehari-hari, juga biaya untuk orang tua. Dan itu adalah situasi yang saya hadapi. Pekerjaan ini, stres ini membuat kondisi kesehatan saya tentu saja tidak bagus. Saya sangat overweight, saya makan berlebihan dan tidak sehat. Waktu istirahat juga tidak teratur, dan itu saya lakukan selama belasan tahun seperti itu. Hampir seluruh waktu saya habis di jalan atau di kantor dan di pekerjaan. Jadi saya tidak bisa fokus di dalam banyak hal yang ingin saya lakukan di dalam ministry, keluarga, pribadi, maupun ingin pencapaian yang lain. Saya juga merasa doa seperti tidak ada jawaban. Saya juga sebenarnya nggak fokus setiap kali berdoa. Banyak yang dalam pikiran, terutama masalah dalam transport dan pekerjaan. Yang pasti ministry dan keluarga juga tidak fokus. Bahkan untuk bertemu dengan anak saya sendiri juga susah, karena saya sampai rumah bisa setengah 9, jam 9, dan biasanya dia sudah tidur. Ada kerinduan selama beberapa tahun terakhir supaya Tuhan bisa menjawab doa saya, dan supaya saya pribadi saya ingin mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan terkait kehilangan pekerjaan. Tahun 2019 adalah tahun yang paling berat menurut saya, karena beban pekerjaan yang seperti di atas dan juga rutinitas setiap hari sangat membuat saya sangat stres. Karena itu di akhir tahun 2019 Desember saya ambil cuti sangat panjang, hampir 1 bulan saya cuti. Biasanya saya dan keluarga pergi keliling Jawa, Bali gitu ya, naik mobil. Tapi tahun lalu saya hanya ke Semarang lihat mama saya, ke Salatiga, ke Solo. Saya hanya mau tidur di hotel dan pulang lebih awal ke Bogor, dan saya hanya tidur di rumah saja. Jadi saya manfaatin waktu itu untuk istirahat. Masuk tahun 2020, saya mulai kerja lagi di pertengahan Januari. Di akhir Januari kita udah mendengar banyak kabar tentang virus ya, tentang lockdown di Wuhan dan segala. Akhir Februari kantor sudah ada isu bahwa kita akan WFH di rumah, kerja dari rumah saja. Dan itu terjadi sekitar pertengahan Maret, kami mulai kerja di rumah. Dan itulah yang setelah kerja sekitar sampai awal Mei, saya mulai melihat hidup saya. Saya banyak duduk dan saya berdoa, walaupun rutinitas pekerjaan masih sama, meeting, tetap ada di lapangan pekerjaan, walaupun makin banyak berkurang. Saya mulai mengambil waktu saya untuk jalan pagi, untuk mengatur kehidupan saya. Setelah 2 bulan, sekitar awal bulan Mei, saya mulai membaca banyak hal. Saya mulai jalan pagi, saya mengatur cara makan saya dari pagi, siang, malam, lebih sedikit nasi, saya membanyak makanan sehat. Selama 2 bulan itu saya melihat banyak perubahan dalam hidup saya. Berat badan saya bisa turun 6-7 kg, dan saya menjadi sangat senang sekali. Satu hal yang saya sangat syukuri adalah saya nggak perlu ke Jakarta lagi pulang pergi. Itu yang sangat saya syukuri. Saya mulai banyak melihat, berdoa, saya usahakan bisa berdoa lebih banyak tiap hari, pagi, siang, malam. Di samping itu beban pekerjaan juga mulai berkurang di akhir bulan April karena banyak pekerjaan ditunda karena Telkomsel nggak berani mengirim orang ke lokasi lagi. Jadi
banyak ditunda. Jadi saya udah lebih banyak waktu untuk istirahat juga, dan saya mulai melihat banyak hal di dalam ini. Saya sangat bersyukur, Tuhan membuat saya untuk melihat bagaimana kehidupan ini sebenarnya kita nggak perlu takut. Saya lihat biaya hidup saya yang saya nggak pernah ada tabungan sebelumnya. Saya lihat ternyata kita bisa hidup dengan sangat hemat, dengan UMR bahkan. Saya mulai kembali passion saya. Saya sangat tertarik sebenarnya dengan trading di pasar saham. Saya sudah lakukan hampir 2 tahun, tapi saya nggak pernah fokus karena ada pekerjaan. Jadi saya mulai lagi awal Mei, saya mulai trading lagi teratur, saya mulai belajar lagi dengan teratur. Saya banyak berdoa, saya ingin sekali Tuhan memberi saya keberanian untuk mengambil keputusan untuk berjalan bersama Tuhan dan berhenti dari pekerjaan sekarang. Sejak bulan Mei itu saya melihat banyak hal yang baik terjadi karena kehidupan saya mulai teratur. Gula darah saya mulai normal sejak Maret, kolesterol juga mulai bagus sejak bulan Juni. Di hari Juni saya ambil tes keseluruhan dan hasilnya sangat bagus. Itu sangat saya syukuri. Biasanya saya harus bergumul banyak dengan kolesterol yang tinggi, prediabetes, dan segala sesuatu yang terkait kesehatan. Itu yang mulai saat itu saya banyak berdoa, dan saya ingin sekali bisa berdoa bahwa saya berani menghadapi ketakutan saya selama ini melangkah bersama Tuhan. Saya berani fokus dalam ministry supaya saya bisa mengajar, saya bisa fokus dengan keluarga, dan saya bisa punya financial freedom dengan memulai trading lagi, dan saya punya olahraga teratur. Di saat seperti itu, saya mulai berpikiran saya mau membuat jurnal yang saya catat seperti ini dengan teratur. Saya mau melihat, saya bicara dengan John sekitar awal Mei, saya bilang saya mau berhenti kerja. Dan saya cuma bingung aja, biasa kan pendeta nasihatin ya, tolong dipikirkan lagi ya, banyak hal yang harus kamu pertimbangkan. Ternyata enggak, dia bilang coba ya ini waktunya kamu keluar dari perahu dan berjalan bersama Tuhan. Ya, kadang kamu harus cari nasihat dengan orang yang benar tepat. Tapi itu yang saya lakukan. Saya mulai mencatat jurnal saya bersama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dengan hidup saya mulai saat itu, dari awal akhir tahun sampai sekarang. Saya diskusi dengan istri, dengan Helen, Nexon, dan mereka sangat mendukung saya. Maka saya tanggal 29 Mei saya mengirimkan surat pengunduran diri saya. Saya dari Mei sampai Juni saya bersyukur saya banyak fokus di dalam apa yang mau saya lakukan, mulai ministry, keluarga, trading. Kita mulai banyak teman yang mulai study, mulai belajar untuk lebih efektif juga, bagaimana mengajar orang, bagaimana membangun hubungan dengan study, dengan keluarga, juga semangat dengan fokus untuk trading. Saya mulai belajar dengan segala sesuatu dalam hidup saya untuk punya waktu yang efektif. Yang pasti saya mulai kuat time, doa dengan teratur, saya usahakan bisa 3 kali sehari. Dan saya mulai melihat Tuhan membuka kesempatan bagi saya. Kami dikenalkan dengan Andi Emi, dengan Angga Rati, dengan Bro Yohanes. Kita mulai study, dan kita mulai begitu banyak study. Saya mulai efektif resign mulai 1 Juli. Masuk bulan Juli saya mulai fokus dengan hal-hal di atas. Semakin banyak hal positif termasuk dalam disiplin diri dalam di atas. Kita mulai teratur dengan bertemu dengan study. Kita mulai teratur untuk spend time. Saya mulai buat list doa untuk teman-teman yang dulu saya licot. Ada sekitar belasan keluarga juga saya mulai licot mereka, sering khotbah dengan mereka. Saya bersyukur keponakan saya Michael sering ikut kebaktian online kita. Dan saya mulai melihat di bulan Juli itu bagaimana
saya mulai banyak belajar, trading mulai bagus. Saya walaupun banyak keputusan yang masih tidak tepat, tapi di akhir bulan Juli saya dikejutkan karena janji kantor saya akan ditransfer dana goodwill, tapi ternyata mereka lupa prosesnya. Jadi lumayan juga. Saya pikir saya akan ada dana, ternyata dananya enggak. Agustus saya udah 1 bulan lewat berhenti dari pekerjaan. Saya mulai punya waktu full untuk fokus di dalam ministry lagi, fokus dengan study, fokus dengan trading. Jadwal study juga meningkat karena jumlah yang study bertambah, dan saya sangat bersyukur itu. Tapi ya akhir bulan saya sangat bersyukur, ternyata kantor saya benar-benar transferkan dana terakhir saya, dan itu membuat saya sangat ada beban yang hilang. Dan Tuhan juga mulai menunjukkan bahwa banyak portfolio saya yang dulu depending sekarang mulai bisa jalan lagi. September saya semakin bisa belajar banyak di trading, dan saya bisa bersyukur banyak studi di Depok Bogor yang sudah lebih dari 20 orang studi berlanjut. Tapi ada kabar buruk bahwa kita dapat info kalau kemungkinan kontrak Helen di kantor tidak akan diperpanjang. Tapi bersyukur setelah didiskusikan dengan bosnya, dia tetap dipertahankan walaupun ada pengurangan. Di Oktober, bulan ini saya merasa sangat down karena banyak studi kita juga mulai kelihatannya udah selesai, tapi belum bisa, masih banyak di follow up. Hasil trading bulan ini membuat saya agak kacau, dan saya berpikir mungkin udah waktunya saya mau cari pekerjaan baru lagi. Dan saya bersyukurnya adalah di bulan November ini, saya mulai mengerti dan mulai melihat bagaimana Tuhan mengajar saya lewati setiap hal untuk bisa lebih trading lebih bagus lagi. Saya bisa, setelah saya pelototin pasar saham selama 7 bulan, saya melihat bagaimana saya sudah mulai mengerti bagaimana pasar saham itu berjalan, pasar saham itu bergerak. Itulah yang terjadi. Saya sangat bersyukur tahun ini. Tahun ini mungkin berat, tapi Tuhan menjawab doa-doa saya. Saya menghadapi, Tuhan memberikan saya keberanian untuk berjalan bersama Dia. Saya tinggalkan pekerjaan saya fokus di dalam ministry, dan banyak studi yang saya belajar untuk mengajar lebih baik lagi, lebih dalam lagi, dan membangun hubungan yang lebih baik lagi. Saya bisa fokus dengan keluarga, dan saya bisa belajar dasar-dasar trading dengan mantap. Bulan November dan Desember awal ini, saya melihat banyak hal positif dalam hasil trading saya, dan saya percaya bahwa kedepannya semua akan lebih baik. Saya juga mulai disiplin. Ketika saya melihat salib Tuhan, melihat penghinaan, siksaan, kesakitan ketika Dia disalibkan, saya hanya melihat satu hal, bahwa Tuhan tidak akan berpaling dari kita yang percaya. Kalau Yesus nggak ada menahan apapun untuk menyelamatkan saya, maka saya yakin Dia akan menjawab semua doa saya. Segera, masalahnya adalah apakah hati saya berani mengikuti rencana Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kerelaan. Saya percaya kita semua mengalami tekanan yang sama dalam tahun ini dalam menghadapi pandemi. Tapi mari kita lihat setiap hal sebagai perjalanan kita dengan Tuhan. Mari membuat jurnal perjalanan kita dengan Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan menjawab setiap doa kita ketika kita terus bertekun dan percaya. Mari kita melihat salib sebagai alasan untuk tetap bertekun. Amin. Kita akan mengambil komuni bersama-sama. Saya akan bacakan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Kita ambil roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita ambil bersama-sama. Mari kita ambil cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita ambil sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memanggil kami jadi murid Engkau. Kami tahu hati Engkau kepada kami. Kami tahu Engkau ingin kami merespon dengan hati yang benar di hadapan Engkau. Kami tahu kami tidak perlu takut karena pekerjaan Engkau adalah nyata adanya di dalam kehidupan setiap orang yang memanggil kepada nama-Mu. Biar Engkau saja menjaga hidup kami, Bapa. Biarlah salib yang menguatkan kami. Biarlah hati kami tulus di hadapan Engkau senantiasa sampai kami bertemu lagi dengan Engkau di dalam surga. Terima kasih Bapa, dalam juru selamat dan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Oke, sementara kita akan mendengarkan khotbah. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan satu lagu lagi.